Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda dengan nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapat pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa, yaitu Europe Pesula Girls School. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Sofia, yaitu sekolah khusus pendidikan dokter. Namun sayangnya, ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di beberapa surat kabar terkemuka. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan ikut serta dalam pendirian Indische Partai atau partai politik pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara sudah membuat banyak tulisan, hingga suatu hari salah satu tulisannya yang berjudul Als ik Nederlander was, yang artinya andai aku seorang Belanda, membuat bangsa penjajah marah. Ki Hajar Dewantara, Douw Steker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Selama masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Indonesia Pers Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Ia juga mulai merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih digunakan hingga saat ini. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga pernah diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Atas jasa-jasanya, ia juga ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional, sekaligus menjadikan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh inspiratif yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, salah satunya berorientasi pelayanan. Ki Hajar Dewantara mengutamakan kepentingan masyarakat, melayani dengan kasih dan empati, memberdayakan dan memotivasi, serta menghormati potensi dan kebebasan individu. Ki Hajar Dewantara atau yang biasa dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, beliau menerapkan perilaku akuntabel, yang mana salah satu penerapannya yaitu ketika kembali dari pengasingan, beliau bertekad untuk memberantas kebodohan, yang mana beliau berharap dengan dibangunnya Perguruan Nasional Taman Siswa dapat memberantas kebodohan, membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih layak bagi anak bangsa. Ki Hajar Dewantara adalah teladan dalam menanamkan nilai kompeten. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses panjang hayat, sebuah perjalanan untuk terus belajar dan berkembang. Dengan falsafahnya, beliau membimbing generasi untuk berani berpikir kritis, inovatif, dan saling membantu sesama anak bangsa. Dari Ki Hajar Dewantara juga, kita belajar bahwa kompeten bukan hanya soal pintar, tapi tentang terus belajar, mengabdi, memberikan hasil terbaik untuk bangsa ini. Ki Hajar Dewantara, pada usia 40 tahun, menurut pertanggalan Jawa, beliau mengganti nama asli dari nama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan pada nama depan. Hal ini beliau lakukan agar bisa bebas serta dekat dengan rakyat, baik fisik maupun jiwa. Sikap inilah yang mencerminkan nilai harmonis pada tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan dan penjajahan. Mendirikan Taman Siswa adalah bentuk nyata loyalitas beliau dalam membangun pendidikan di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial. Sikap loyal beliau terlihat dari keberaniannya menentang kebijakan Hindia Belanda yang tidak adil dan tidak merata. Nilai adaptif dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terletak pada konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua konsep tersebut terbentuk ke dalam menyesuaikan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Implementasi nilai adaptif dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga terlihat ke dalam sistem among yang ia cetuskan. Sistem among tersebut berupa 3 semboyan pada diri pendidik, yakni Ing Garsa Sum Tulada, Ing Madya Mangun Garsa, dan Tuturi Handayani. Nilai berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif. Nilai kooperatif dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara termanifestasi secara gamblang dalam konsep Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan inilah yang selalu kita gaungkan sampai saat ini, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kolaborasi ketiga konsep ini mewujudkan satu taman siswa yang berkembang menjadi ratusan, bahkan ribuan, seperti yang kita rasakan dan kita lihat sampai saat ini.
Begitulah jejaring kerja yang diamalkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia.